Tetapi hari ini yang sangat istimewa adalah saya bisa ada bersama-sama dan bergabung bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara di Zoom. Walaupun secara fisik tidak ada, tapi kami bisa terlibat langsung di dalam musyawarah desa. Yang saya hormati Bapak Camat sebagai kepala wilayah di tingkat kecamatan, Dan Ramil, kemudian dari pihak kepolisian, Bapak Ibu dan saudara-saudara peserta musrembang desa Nura dan Dusun ini yang saya banggakan, saya kasihi, saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaannya kita boleh ada bersama-sama untuk bagaimana memberikan pikiran-pikiran yang baik untuk kemajuan desa dan dusun, kemudian juga di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ada beberapa poin yang saya catat di sini, saya tidak perlu mengulas lagi karena sudah diawali begitu banyak pengantar dari baik oleh Bapak Teis, Bapak Jackson BAI. Saya tidak lagi mengulang, tetapi saya masuk pada beberapa poin penting yang saya catat, saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bodi David terkait dengan program-program dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang nanti akan diteruskan di tingkat kecamatan dan di tingkat desa dan dusun, RT, RW, kalau itu ada. Yang pertama adalah masalah peningkatan di sektor, ya, pembangunan di sektor pariwisata yang sementara ini dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan kita semua mungkin ketika mengikuti dinamika di media sosial, khususnya di Facebook, kita tentu tahu bahwa ada beberapa desa di seluruh Indonesia yang mengikuti destinasi wisata, dan kebetulan yang menjuara itu adalah Desa Welora di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Nah, ada hal yang sangat menarik di sini kalau kita bicara soal sektor pariwisata. Nah, kalau kita mau mengembangkan sektor pariwisata di tingkat desa dan dusun, maka yang pertama-tama harus dibangun itu adalah masalah kepribadian karakter dari masyarakat yang ada di desa maupun dusun. Kenapa? Kalau tidak ada kesadaran dan dukungan dari masyarakat di tingkat desa dan dusun untuk pengembangan pariwisata, maka tunggu sampai Tuhan datang dan dunia ini kiamat, kemudian muncul dunia baru, pariwisata itu tidak akan maju dan berkembang di tingkat desa. Kenapa saya bilang begitu? Saya mengikuti perkembangan di Desa Welora dan desa-desa lain yang ikut di dalam perlombaan, ya, ikut dalam kompetisi, dan kemudian Welora lah yang mendapat juara satu. Kenapa Welora bisa maju dari sektor pariwisata? Pertama adalah kesadaran dan dukungan yang tinggi dari masyarakatnya. Pertama, masyarakatnya kemudian mulai menyadari bahwa penting pariwisata di tingkat desa yang nantinya akan mendatangkan income bagi desa sendiri dan juga membuka luang pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa dan dusun itu. Terbukti ketika kunjungan Ibu Gubernur Maluku di Desa Welora. Ini cerita yang saya dengar dari salah satu pelaku perjalanan penikmat wisata di Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya Desa Welora. Masyarakatnya sangat humanis. Ketika tamu datang, mereka dengan gagah dan pedehnya menggunakan atribut adat berupa kain tenun dan lain sebagainya, menyambut tamu-tamu yang datang di desa itu. Yang kedua, mereka menjaga kebersihan. Begitu tamu datang, ada anak-anak yang masih kecil, baik yang masih menikmati pendidikan di tingkat SD maupun SMP, mengikuti tamu dari belakang. Ketika tamu tidak sadar membuang sampah berupa botol aqua bekas tempat minumnya, bahkan tisu, mereka mengangkatnya. Tamu itu jadi malu sendiri. Dukungan-dukungan itu yang harus diwujudkan oleh masyarakat di desa atau dusun itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah daerah yang dilaksanakan di desa. Saya ambil misal
kita bicara soal air bersih. Pemerintah daerah adalah penyambung lidah masyarakat di tingkat kabupaten yang meneruskan program pemerintah pusat. Tetapi ketika datang di daerah kita, ada beberapa pihak atau orang-orang yang belum sadar, mereka menolak dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Padahal pembangunan itu diarahkan untuk kepentingan masyarakat di pulau, bukan presiden, bukan menteri yang hidup senang di Jakarta. Karena itu, beberapa bulan yang lalu saya putuskan untuk turun dan memastikan sehingga proses pengeboran itu bisa berjalan dengan baik. Maka sekarang kita semua boleh bersyukur bahwa proses pengeboran di titik pertama sudah selesai dan masih menunggu alat dari Ambon untuk mengukur kapasitas debit airnya seperti apa dan kemudian pemasangan pompa. Itu contoh-contoh kecil yang harus dipikirkan, kemudian didukung oleh masyarakat di kecamatan, bahkan di tingkat desa. Kemudian yang berikut lagi, potensi-potensi daerah-daerah kita yang layak untuk dipromosikan sebagai tempat pariwisata. Saya sarankan kita tidak menunggu tapi menjemput bola. Beberapa bulan yang lalu, saya juga berkomunikasi dengan Kabid Promosi di Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya, PLT Kades Desa Nura, sangat mengenal dan sangat dekat Pak Kosner. Beliau juga dekat dengan saya. Saya berkomunikasi dengan beliau. Ada beberapa potensi pariwisata di Kecamatan Pulau Masela, Pasir Panjang di sebelah timur Pulau Masela, Ilmas sampai dengan LTK. Kemudian juga di Serili ada tambak atau apa di tengah hutan pantai Serili, dan juga di Desa Nura sendiri dan Dusun Uwili ada potensi pariwisata yang tidak disadari, tapi saya sudah bicara dengan beliau. Beliau katakan kita yang harus memulai. Dengan apa yang kita punya kita bangun, nanti beliau datang, lalu beliau gagas. Dan mungkin saja itu bisa dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Asal masyarakat setempat mengizinkan. Saya tidak mau ada orang per orang, individu-individu di desa yang masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang tentunya menurut saya itu tidak mendukung kemajuan desa dan dusun. Yang berikut, yang ketiga, saya mau sampaikan juga bahwa tolong Bapak PLT Kades Desa Nura, bahkan nanti siapapun yang terpilih, tapi yang paling penting adalah Bapak pejabat Desa Nura, mobil milik desa dan dusun sekarang sedang berada di Ambon. Sangat-sangat disayangkan kalau mobil itu tidak diupayakan untuk dipulangkan ke kampung karena mungkin masyarakat membutuhkan. Kalau memang pemerintah desa belum melakukan itu, mungkin saya nanti akan berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang sementara ini bekerja air bersih di pulau. Barangkali kita titip di landen atau kapal yang membawa alat-alat itu ke pulau. Karena mobil itu sangat penting, daripada dibiarkan dia akan bakar dan akhirnya rusak dan kita rugi percuma. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingatkan sekali lagi, saya ikuti dinamika politik nasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait dengan dana desa. Kita semua tahu dan saya pernah terlibat langsung di dalam rapat atau musrembang Desa Nura. Waktu itu belum ada dana desa, yang masih ada adalah PN Mandiri. Ya, berganti rezim pasti program akan berubah. Sangat disayangkan kalau dana desa masih ada, program dana desa ini masih ada oleh zaman pemerintahan Jokowi, kemudian ketika dia tidak jadi lagi, lalu dana desa ini hilang, maka kita yang rugi. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang harus benar-benar memanfaatkan dana desa itu untuk membangun. Saya kemarin ada di pulau, jalan kaki atau naik motor dari Nura ke Uwili sampai selanjutnya. Saya di tempat ini mengusulkan kepada Bapak Ibu yang ada dalam forum musrembang dan juga kepada Bapak pejabat, kalau bisa, ini kita kan mau menuju pariwisata. Bagaimana kalau pariwisata kita mau bagus dan kita mau promosikan, orang tertarik dan datang, kalau kampung-kampung kita ini masih kumuh? Saya sangat heran. Di kampung ini kita mau bangun apa? Mau bangun hotel, mau bangun apa, tidak ada. Paling talut, pagar dan sebagainya. Menurut saya,
saya minta rekomendasi, saya sampaikan rekomendasi ini. Kalau bisa pagar juga harus bangun di dusun Wiwili. Mungkin seluruhnya tidak terbangun, tetapi paling tidak di poros-poros utama pagar harus dibangun supaya kampung kita bagus. Desa Welora itu bagus dan orang tertarik karena pembinaan dana dan penataan desa dalam struktur pembangunan di dalam kampung itu. Pagarnya bagus, dicatnya bagus, semuanya bagus. Jadi orang datang itu orang betah. Orang foto-foto di ketumpung kampung, dong posting ketong jadi bangga. Kemudian yang berikut adalah masalah mobilnya. Memang betul Kepsek juga tadi sementara juga kemarin telepon. Terima kasih Bapak pejabat Kades dalam Musrembang Desa juga ada di dalam pembahasan nantinya mengenai mobil air ini untuk sekolah. Kemudian juga yang terakhir adalah masalah pengembangan ekonomi lokal. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Kita punya pulau ini jadi primadona, di mana-mana orang bicara soal Masela, Blok Masela. Nah, tanah-tanah, wilayah-wilayah, lahan-lahan tidur yang ada di pulau kita segera dihidupkan. Dulu masih kecil-kecil saya lihat di lahan kosong yang mau menuju Wewamne itu dibagi-bagi ke tiap kakak untuk bikin perkebunan, kasbi ke sayur apa. Lahan itu saya pikir bisa dihidupkan kembali tergantung dari dukungan dari pemerintah desa. Ya, untuk apa? Kita persiapkan untuk Blok Masela nanti di Wiwili juga begitu. Tanam sayur kita udah harus mulai. Saya juga udah pernah bicara dengan Bupati di kediaman. Pak, kalau bisa bangun pasar di pulau. Beliau bilang bagaimana mau bangun pasar? Apa yang mau dijual di sana? Mau jadi monumen di sana? Kepala-kepala desa Pulau Masela juga sudah ketemu beliau dan minta untuk bangun cold store. Tapi beliau bilang, saya bangun cold store lalu mau simpan apa di akang? Mau piara kambing di dalam. Karena nelayan-nelayan kita ini belum terstruktur. Orang hanya pergi nelayan untuk bikin ikan kering siap kalau musim timur dan musim barat. Tapi sesungguhnya nelayan itu belum dimaksimalkan. Bagaimana mau dipasarkan? Nah, itu yang paling penting saya ingatkan. Karena saya kemarin 2 minggu yang lalu saya naik Grab. Ternyata saya tidak sangka sopir Grab itu orang yang bergerak di tambang. Dan dia bicara soal Blok Masela. Dia tanya saya asal dari mana? Saya bilang dari Maluku. Maluku mana? Saya bilang MBD. MBD mana bang? Saya bilang dari Pulau Masela. Dia rencana untuk mau datang investasi di sini untuk Blok Masela. Itu berkaitan dengan apa? Siap logistik. Orang MBD harus siap daging, ayam, ikan, dan sebagainya. Bagaimana kalau kita tidak siapkan dan orang lain yang datang dan menguasai kita jadi penonton di negeri sendiri? Dan itu harus dimulai dari desa. Sangat disayangkan kalau misalnya pergantian presiden ke depan ini dana desa sudah tidak ada lagi, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara kita di desa. Kita yang rugi. Dan yang terakhir adalah masalah guru. Masalah guru, terakhir saya titip. Masalah guru di desa. Ada beberapa putra-putri daerah kita dari dusun maupun desa kemarin. Saya sudah cukup bikin muka tebal. Muka saya memang sudah tebal gampang. Saya bikin tambah tebal. Datang di Bupati. Lalu saya kasih masuk beberapa dan sementara ini ya masuk sebagai guru honorer walaupun tidak mengenal dan tidak tahu tidak apa-apalah. Tetapi saya mengingatkan kepada pemerintah desa, ya, majunya satu daerah, majunya satu kecamatan, majunya satu desa itu ditentukan oleh SDM. Bagaimana SDM kita ini mau maju kalau mutu gurunya satu sekolah cuma 2 guru merangkap seluruh mata pelajaran, ya, guru PPKN, guru agama, dia rangkap mata pelajaran yang lain. Ini yang gawat. Maka itu kalau ada anak-anak daerah kita, anak-anak kampung kita yang sudah pulang tapi belum dapat kesempatan untuk honor di tingkat kabupaten, desa berhak untuk mengangkat mereka sebagai tenaga pengajar baik di TK, SD, SMP, dan SMA. Saya dapat rujukan dari mana? Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena saya bawa kepala desa Luhuleli, Kecamatan Leti, menghadap Kadis
dan kami bicarakan banyak hal, termasuk masalah tenaga guru tidak hanya bisa diangkat oleh Pemda, tapi juga oleh pemerintah desa. Gajinya dari mana? Dari dana desa. Mau berapa kak jumlah gajinya? Itu tergantung dari keputusan pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa. Itu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya berdoa mudah-mudahan ke depan tidak hanya kegiatan Musrembang, tetapi nanti ke depan kalau berkenan dilakukanlah yang namanya webinar tentang desa. Saya berjanji, saya upayakan untuk bisa hadirkan wakil menteri desa. Beliau gaul, orangnya gaul, bisa kita tukar pikiran seperti hari ini. Saya sama seperti